Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan. Percayakan hidupmu. Tuhan memegang kendali. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami bersyukur mengenal-Mu Tuhan, dan percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena tidak hanya Engkau menyelamatkan kami Tuhan, bahkan Engkau menganugerahkan untuk kami melayani-Mu. Tuntunlah kami setia dalam pelayanan kami seturut kehendak-Mu. Teguhkan melalui kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan
Perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18, judul perikop Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Amin. Bapak Ibu, untuk perikop ini saya akan berbicara 2 kali hari ini dan besok. Hari ini saya menyoroti mengapa seakan Tuhan membiarkan orang percaya teraniaya. Mengapa Tuhan tidak turun tangan ketika kita mengalami ancaman, fitnah, persoalan yang sulit, padahal kita berusaha untuk maju, berusaha untuk hidup benar, berusaha untuk mengikuti firman Tuhan dan sebagainya. Di mana Tuhan ketika kita mengalami penganiayaan, baik secara fisik maupun secara psikologi? Apakah dia hanya menonton? Jeritan hati semacam ini merupakan reaksi yang normal dari rasa sakit yang tidak tertahankan kadangkala. Mari kita renungkan dialog antara Saulus dengan Tuhan saat itu
Saulus terjatuh oleh pancaran cahaya dari langit di tengah perjalanannya ke Damsyik untuk mencari orang-orang percaya untuk dia bawa ke Yerusalem sebagai tahanan. Dalam upaya penangkapan tersebut, ketika Saulus bertanya tentang identitas Tuhan, Tuhan pun memperkenalkan dirinya sebagai Yesus yang Saulus aniaya. Ajaib bukan? Ternyata Tuhan bukan sekedar berdiri saja menonton kita saat kita menghadapi penganiayaan, penderitaan. Ternyata Yesus pun merasakan atau mengalami aniaya itu. Yesus pun teraniaya dan turut menderita bersama-sama dengan kita. Tuhan mengetahui betapa pedihnya hati dan nyerinya tubuh kita, karena Dia telah menjalani semua penderitaan yang kita alami. Mengetahui bahwa Tuhan turut menderita benar-benar merupakan penghiburan dan kekuatan buat kita. Tuhan ingin kita bertumbuh dan bukannya terpuruk. Kemuliaan tersedia bagi kita yang meneladani Kristus ketika menghadapi penderitaan. Tetap setia dan tidak menyangkal. Saulus kemudian dikenal sebagai Paulus setelah semua peristiwa yang dipaparkan dari perikop yang kita baca tadi. Dan bahkan dalam pelayanannya dikatakan di ayat 16, aku sendiri, Yesus, akan menunjukkan kepadanya, Paulus, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Paulus dalam pelayanannya banyak sekali mengalami penderitaan. Namun justru oleh penderitaannya itu, Paulus dibentuk menjadi pribadi yang luar biasa, yang rendah hati, yang tahan menderita, yang teguh imannya, yang mampu merasakan penderitaan orang lain dan menghibur mereka dengan surat-surat penggembalaannya, serta memuliakan Tuhan. Inilah berita berkat firman hari ini. Kristus bersama kita dalam penderitaan kita. Tuhan menguatkan dan mendewasakan kita melalui penderitaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang Kau rahmati. Dan mengawali hari ini, Engkau memberkati kami dengan firman. Firman yang menguatkan, mengingatkan kepada kami bahwa setiap orang percaya, selama kami masih ada di dunia ini, kami akan mengalami juga yang namanya penderitaan dan pergumulan hidup oleh karena nama Tuhan. Tetapi Engkau menguatkan iman percaya kami, Tuhan. Karena ternyata apa yang kami alami, Tuhan juga ikut merasakannya, menderita bagi kami. Dan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau membuat penderitaan kami menjadi pendewasaan iman dan juga menguatkan kehidupan kami dalam iman percaya kepadamu. Teguhkan kami Tuhan, Allah Roh Kudus, urapi dan pimpin kami supaya kami dapat menjalani segala pergumulan kami dan nama-Mu dimuliakan. Karena setiap ujian menghasilkan tingkatan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Berkati umat Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan, supaya menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Secara khusus kami hari ini berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Khususnya memasuki musim penghujan, kami berdoa supaya tidak banyak terjadi bencana-bencana. Bencana yang sudah terjadi pun dapat teratasi dengan baik. Baik itu bencana banjir di Madura maupun juga bencana letusan Gunung Semeru, Tuhan. Tim evakuasi dan tim pertolongan bencana dapat bekerja dengan baik sehingga menolong masyarakat dapat segala teratasi segala kendala-kendalanya. Kami terus berdoa untuk tim Satgas COVID-19 yang terus berjaga-jaga. Kami bersyukur saat ini sudah
mereda dan membaik semuanya. Kami berdoa supaya masa-masa liburan Natal dan Tahun Baru tidak terjadi peningkatan yang signifikan sehingga bangsa dan negara kami boleh tetap maju, membangun secara ekonomi, sosial masyarakat, dan terutama secara rohani, karena ibadah-ibadah dapat tetap berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi, beserta wakilnya, staf menterinya, beserta Polri dan TNI, bahu-membahu, menjaga negeri ini, mengelola negeri ini dengan baik, menjalankannya, sehingga negeri yang kami rindukan untuk menjadi baik sesuai cita-cita bangsa ini terlaksana. Demikian Tuhan, doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.